Bagaimana sih kondisi transportasi di Jawa Tengah ini? Saya ingat ini Pak Alwin ada videonya itu yang ada di Instagram kampanye penggunaan masker itu. Kemudian ada jalan provinsi sendiri yang 86-9% itu dalam kondisi baik. Pembatasan penyebaran COVID-19 ya di dunia transportasi Pak. Nah terkait dengan hal itu Pak, ini regulasi apa sih Pak yang digunakan oleh Pemprov Jateng? Nah itu makanya kita memang harus sabar. Jarak pembatasan jarak ya, physical distancing. Ini kalau kita bicara lagi ini di transportasi umum ini Pak. Dulu waktu masih muda mungkin Mas Kolis sama Bu Kolis itu pacaran kan harus berdua dewetan. Nah ini nggak boleh. Dewetan nggak mau. Iya, makanya ini nggak boleh. Ini harus jaga jarak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa podcast Parlemen Berlian TV DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pagi ini saya Nurholis memandu podcast dan telah hadir di studio Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Dr. Alwin Basri MM Ikom. Selamat pagi Pak Alwin. Pagi. Ini saya lepas saja ini. Iya. Oke, kita lepas saja dulu. Gimana Pak, sehat kondisi pagi ini? Alhamdulillah sehat. Ya, syukurlah. Pak Alwin, kita pagi ini masih dalam situasi pandemi COVID ya, jadi masih dalam masa prihatin. Nah, ini kita akan mengambil tema optimalisasi protokol kesehatan pada bidang transportasi. Ini sesuai tupoksi Pak Alwin ini. Sebelum masuk ke bahasan inti ini Pak Alwin, barangkali bagaimana sih kondisi transportasi di Jawa Tengah ini Pak, potensinya bagaimana dan sebagainya, silakan Pak. Oh ya, oke, sebelumnya terima kasih nih atas undangannya nih. Di Jawa Tengah itu jaringan potensi transportasi itu ada udara. Di udara itu kita punya bandara internasional yaitu Ahmad Yani, Semarang, Adi Sumarmo Solo. Kemudian bandara domestik itu ada di di Mandaru Karimun Jawa, Tunggul Wulung, Cilacap, dan Jenderal Sudirman di Purbalingga. Sudah beroperasi semua itu Pak ya? Ya. Sudah. Kemudian yang yang darat itu ada Terminal A, Terminal B. Terminal A itu yang punyanya pusat, dikelola oleh pusat, itu ada kurang lebih sekitar 17. Kemudian yang Terminal B ini yang provinsi ada 24. Kemudian yang kabupaten kota itu yang Terminal C itu kurang lebih ada 151 itu yang kabupaten kota. Betul. Kemudian ada jalan tol Trans Jawa dari Brebes sampai ke Sragen. Kemudian ada jalan lintas selatan. Kemudian ada jalan provinsi sendiri yang 86-9% itu dalam kondisi baik. Kemudian ada yang pelabuhan laut, ada jalur laut, itu ada pelabuhan penumpang itu Tanjung Mas di Semarang, dan pelabuhan Kendal, kemudian pelabuhan Kartini di Jepara. Masih ada Cilacap juga ya? Itu kan barang itu. Bukan penumpang. Kemudian yang kereta api itu juga ada stasiun besar dan kecil di wilayah utara dan selatan. Kemudian jalur utara yang double track Brebes ke Cepu. Kemudian jalur selatan yang Solo Jogja. Kemudian yang terakhir itu kan yang jaringan internet itu. Itu juga di bawah Dinas Perhubungan. Iya Pak, jadi kalau melihat tadi potensi jaringan transportasi itu sangat besar sekali yang ada di Jawa Tengah itu Pak. Iya, betul. Nah, itu sebuah wilayah yang memerlukan konsentrasi sangat tinggi itu Pak penanganannya. Apalagi kita nanti akan bicara terkait dengan pembatasan penyebaran COVID-19 ya di dunia transportasi Pak. Nah terkait dengan hal itu Pak, ini regulasi apa sih Pak yang digunakan oleh Pemprov Jateng terlebih jadi tupoksinya dari Komisi D ini Pak? Nah itu gini, jadinya kita mengalami COVID itu kurang lebih Februari Maret itu. Nah di situ ada beberapa regulasi
diantaranya dari Kementerian Perhubungan. Oke. Jadi tanggal 9 April itu ada Peraturan Menteri Nomor 18 tahun 2020 itu tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID. Oke. Nah, dinamikanya memang gitu. Jadi setelah itu pengendalian transportasi, kemudian pada 24 April 2020 itu ada peraturan menteri lagi, itu dalam rangka larangan mudik, Pak. Nah, waktu itu kan ada Idul Fitri, Lebaran. Jadinya larangan mudik antara 24 April sampai 31 Mei. Nah, itu. Kemudian setelah itu 6 Mei 2020 itu ada regulasi lagi, yaitu surat edaran menteri sekarang ini. Jadinya pembatasan perjalanan orang dalam rangka penanganan ini. Jadinya itu istilahnya dalam suatu kendaraan itu dibatasi sekian orang dan sebagainya. Itu physical distancing itu Mei, 6 Mei. Kemudian 25 Mei 2020 itu surat edaran lagi tentang perubahan atas surat edaran tahun yang nomor 4 kemarin, tentang kriteria pembatasan perjalanan orang. Artinya kalau kemarin kan semua dibatasi. Nah, ini yang surat edaran berikutnya kriterianya ini apa kan gitu, pembatasannya. Kemudian 27 Mei 2020 itu ada perpanjangan masa peraturan menteri kan kemarin, karena masa darurat itu. Ya, karena mungkin dianggap belum selesai COVID itu lalu diperpanjang kan gitu. Kemudian kita sendiri di perhubungan ini Provinsi Jawa Tengah itu 18 Juni juga mengeluarkan surat edaran kepala dinas. Nah, itu kan petunjuk teknis tentang itu, jadinya biar lebih jelas gitu, Pak. Oke, ini kalau melihat regulasinya sudah sangat komplit sekali ya, tinggal bagaimana sekarang aplikasi yang ada di lapangan ini. Pak Alvin, ini terkait dengan kita membatasi penyebaran COVID-19 ini kan protokol kesehatan ya, di mana-mana dalam segala aspek kehidupan kita ditekankan protokol gitu, Pak. Seperti antara lain misalnya yang kita tahu semua lah, masker, penggunaan masker. Betul. Ini saya ingat ini Pak Alvin ada videonya itu yang ada di Instagram, kampanye penggunaan masker itu. Betul. Itu seperti apa ide Pak Alvin untuk membuat itu kampanye di angkutan umum itu seperti apa sih Pak itu, Pak? Lah itu memang karena sekarang kondisi sekarang itu kan kita tuh masalahnya ngatur banyak orang. Dan banyak orang dengan berbeda-beda pendidikan. Betul. Nah, itu makanya kita memang harus sabar terutama ini kan kalau sekarang ini kebangkitan kedua katanya kan gitu. Kemarin sudah selesai agak reda, ini agak reda. Itu kita dulu sama teman-teman DPRD itu ya juga sudah membagi masker, sudah hand sanitizer, kemudian kita juga sudah door to door ngasih tahu sosialis. Tapi kenyataannya kan sekarang di mana-mana kan itu. Lah ini makanya kita sama teman-teman, ini mari masker tetap dipakai. Kan presiden kita sendiri kan gambarnya juga banyak itu dia pakai masker itu, pakai masker. Nah, itu lah. Jadinya saya juga sama aparat yang berwajib, yaitu di kota kabupaten itu ada Satpol PP didampingi oleh polisi, TNI. Ya sabarlah sama rakyat kita. Ya memang kadang-kadang ada yang sekali tempo dikasih tahu manut gitu ada, tapi ada yang 2 kali 3 kali malah bahkan nggak percaya gitu ada. Tapi ya semua harus semua kan ya saudara kita sendiri. Iya, ini Pak Alvin, selain penggunaan masker itu ada hand sanitizer, kemudian ada jarak pembatasan jarak physical distancing. Ini kalau kita bicara lagi ini di transportasi umum ini, Pak, mungkin kalau di transportasi pemerintah yang diadakan oleh pemerintah barangkali masih ada mudah gitu. Tapi kalau transportasi yang dikelola oleh masyarakat swasta ini agak sulit barangkali. Seperti apa Pak Alvin memandang ini di lapangan itu? Ini jadi
kembali lagi ke tadi peraturan menteri tadi. Itu jadi ada 3 yang disoroti. Jadi orangnya, penumpangnya, kemudian sopirnya, operatornya, dan sama kendaraannya. Nah, itu demikian juga masing-masing itu ada anunya juga, fase-fasenya. Fase sebelum berangkat, fase dalam perjalanan, fase setelah turun dari itu. Nah, itu ada beberapa yang harus jalani. Misalnya protokoler untuk penumpang. Protokoler penumpang itu sebelum melakukan perjalanan. Ya pastilah pakai masker kan gitu. Betul. Kemudian cuci tangan. Nah, kalau enggak ya pakai hand sanitizer lah, kan gitu. Kemudian yang jelas jarak ini yang paling sangat menentukan di dalam suatu kendaraan. Betul. Setelah selesai itu di dalam perjalanan ini kalau bisa tadi kalau beli tiket itu kalau bisa online. Nah, kalau online tidak bersentuhan. Nah, itu salah satunya, itu yang sebelum. Kemudian di dalam perjalanan, itu ya mengikuti prosedur yang sudah ditentukan petugas. Nah, duduk ya nggak usah harus bareng-bareng. Kalau dulu kan jejeran kan gitu, mungkin kalau sama kapasitas 8 masih ditambah jadi 10. Dulu waktu masih muda mungkin Mas Kolis sama Bu Kolis itu pacaran kan harus berdua dewetan. Nah, ini nggak boleh. Dewetan nggak mau naik. Makanya ini nggak boleh, ini harus jaga jarak kan gitu. Kemudian melapor apabila sakit. Nah, tadi sebelum berangkat sebelum naik ke bis juga cek suhu gitu. Nah, kan gitu. Nah, itu demikian juga setelah sampai turun harus ikut prosedur dari petugas. Kan gitu. Di antaranya ya turunnya ya nggak usah berdesak-desakan. Itu dari segi penumpang tadi. Dari operatornya bagaimana, Pak? Ada juga pengawasan? Ada dari operator juga ada lah. Kalau bisa itu kalau operator itu ya tadi menyediakan layanan online untuk tiket. Gitu. Kemudian menerapkan itu tadi protap kesehatan harus pasti itu. Kemudian disemprot bisnya itu kan dia juga harus steril. Ini operatornya maksudnya kan gitu. Betul. Kemudian menyediakan pengecekan suhu. Jadi mau naik itu dia harus menyediakan cek suhu termogan gitu. Kemudian ya itu memastikan seluruh personelnya krunya itu sehat. Itu yang utama. Ya, barangkali kalau kereta api kita sudah tersistem bagus ya penanganan COVID ini ya, protokol kesehatannya sudah dilaksanakan bagus, pesawat juga sudah sedemikian bagus ya. Kalau kita lihat Trans Semarang itu kayaknya juga udah bagus. Barangkali problemnya di angkot, Pak Alwin. Angkot ini kan driver atau bahkan ada kernet itu kan mereka masih mengejar setoran ini. Saya nggak mau ngerti gitu loh, Pak. Setoranmu tetap sakmine gitu kan. Nah, otomatis kan dia mengejar penumpang sebanyak-banyaknya. Pantauannya seperti apa ini, Pak, selama ini? Itu makanya kan tadi saya grup penindakan itu pertama kan kita kasih sosialisasi, kemudian sekali 2 kali kemudian penindakan. Sekarang kan saatnya sudah penindakan ini, karena memang bagaimanapun juga harus kita ingatkan, dan kita tidak jemu-jemunya mengingatkan itu. Kalau kita jemu ya repot. Dan kalau kita keras ya repot juga. Nah, itu makanya ya kita ngimbau kepada PO, maksudnya PO itu pengusaha otomotif harus memang sekarang itu yang paling berdampak ya memang salah satunya
ini transportasi. Iya, betul. Karena dulu harusnya mungkin dalam satu penumpang itu mungkin 20, lalu karena ada ini harus jadi 10. Lah itu memang itulah kan ya. Jadi bagi pengusahanya juga harus tahu dong, harus peduli dalam penyebaran COVID, nggak hanya mengejar untung saja ya kan, keselamatan masyarakat penumpang juga harus diprioritaskan ya Pak. Menurunkan setoran lah tadi. Menurunkan setoran gitu ya. Gitu. Terus ini selama masa pandemi ini, terutama Komisi D, ini yang dilakukan apa Pak terkait dengan ini pembatasan penyebaran COVID ini Pak? Pantauannya sejauh mana, yang dilakukan bagaimana itu Pak? Nah, kita dengan adanya tadi peraturan menteri di setiap terminal itu harus kalau mau antri harus ada batasannya. Nah, lalu kemudian harus menyediakan tempat cuci, bak cuci, atau mungkin kalau nggak ada harus menyediakan hand sanitizer. Kemudian ini sistemnya sudah online atau gimana kan gitu. Kemudian cara fisik di itunya tiap hari kendaraannya itu sudah disemprot disinfektan atau sudah dicuci lah. Itu yang harus kita sidak ke terminal, mungkin kita nanti naik ke bisnya itu bagaimana. Itu yang harus kita lakukan terus menerus. Ini kayaknya menarik ini kalau bicara transportasi, apalagi bicara di angkutan umum ini. Nggak ada salahnya ini Pak Alvin, kapan-kapan kita naik angkot ini Pak. Siap. Sambil memantau bagaimana sih pelaksanaan protokol kesehatan di angkot ini. Siap. Ini sepertinya sudah cukup di penghujung acara ini, kita sudah sampai penghujung acara Pak Alvin. Nggak terasa ini perbincangan terkait protokol kesehatan di angkutan umum ini memang menarik ya di dunia transportasi. Namun demikian Pak Alvin, barangkali ada yang ingin disampaikan agar masyarakat mematuhi atau seperti apa, silakan Pak Alvin. Ya, yang jelas kan kita itu hidup heterogen, tidak sama-sama. Ya, kurang lebih kan itu. Jadinya ya semua harus sadar semua lah. Jadinya kan gitu. Nggak boleh semua pada egonya, toh ini kan untuk kepentingan bersama. Yang penting semua kegiatan, termasuk kegiatan perekonomian harus tetap berjalan, tapi harus menjaga kesehatan. Ya karena COVID itu bukan persoalan yang ringan, terbukti kita korbannya juga sudah cukup banyak. Kita kemarin juga didatangi oleh pengusaha-pengusaha angkutan kan gitu. Pak, ini kok saat kita terangkan kondisi sekarang memang gitu. Gitu. Dan ini nantinya kan ini kan alam. Bukan karena regulasi itu ada, kan karena alam, dan kita kan kesehatan sama keuntungan itu harus seiring sejalan kan gitu. Jadinya nggak bisa sekarang kita harus untung terus, tapi kan harus tetap kesehatan. Nah, ini masa-masa ini harus kita sadari.